Yang setiap hari Sabtu dan atau hari Minggu mengajar di desa-desa di Kecamatan Cimenyan. Ada berapa itu? 10 tempat ya, lokasi yang berbeda-beda. Rata-rata satu tempat itu dibutuhkan 2 relawan untuk mengajar. Nah, itu satu kegiatan yang rutin, sehingga nanti kalau teman-teman dari Fakultas Kedokteran ini mau pengabdian sosial, paling tidak sudah ada cantelannya satu. Misal mau ikut terlibat mengajar, ya lewat salurannya lewat sekolah Sabtu Minggu itu, disingkat sekolah Samin. Itu satu. Yang kedua, jenis pengabdian sosial yang lain ada juga kalau nanti mau gerakan tanam. Karena di sini kan banyak lahan-lahan erosi itu yang bikin banjir kota Bandung, itu tanahnya coklat merah-merah itu bisa dalam bentuk pengumpulan bibit-bibit tanaman buah terus disalurkan ke petani. Itu di depan itu kan banyak bibit ini. Nanti aja kita akan aksi ini ke daerah Mekar Manik. Kita sebagian belanjakan dari petani sini yang sudah ada pembibit, tapi sekarang habis kalau bulan ini sudah ditanam semua. Ngambil dari Majalengka biasanya yang murah. Nah, itu bagian dari kegiatan derma yang kita tidak usah melakukan pemberdayaan, tidak usah melakukan apa, di sini sudah didampingi oleh para relawan Odesa yang asli warga sini. Sudah banyak, paling tidak dengan 10 orang pemimpin petani itu aja sudah cukup. Ada Pak Tardi, Pak Ujang, Kang Toha dan lain sebagainya, itu yang akan memimpin distribusi bibit tanaman ke para petani. Terus yang ketiga, kalau Fakultas Kedokteran ini sangat relevan, ada namanya program sanitasi. Program sanitasi ini ada 2. Satu, pembangunan toilet beserta kelengkapannya, yaitu mungkin selang atau mencarikan sumber air. Itu di Kampung Setadulang juga lagi ngebor sumur, masih berlangsung sekarang. Tapi biasanya program sanitasi itu kita lakukan di musim kemarau, karena kalau musim hujan kita fokus ke konsentrasi ke tanaman. Nah, kalau sekolah Sabtu Minggu itu nggak kenal musim, kecuali kalau musim kesenian sama musim kawin bubar ya. Nggak ada yang datang. Ya kalau relawannya nggak bubar, tiap Sabtu dan Minggu itu diusahakan untuk ngajar di situ. Nah, yang sanitasi itu bisa juga pengumpulan donasi, nanti dikumpulkan duit. Jadi rata-rata kalau dapat 25 juta kita bisa membangun toilet komunal, bukan untuk individu, komunal. Misal satu blok itu setengah RT biasanya itu kesulitan air, toiletnya jelek-jelek. Toilet jelek udah kebayang belum di sini? Entah kamu postingi foto sama video. Nanti biar ngerti yang namanya kenapa kita harus membangun toilet itu, ada kebutuhan yang mendesak untuk itu. Itu juga programnya selain pembangunan ada pendampingannya, ya soal apa, kebersihan mulai dari badan, kebersihan lingkungannya diintegrasikan dengan pertanian tani pekarangan supaya lingkungannya hijau dan bersih. Jadi kalau kita bangun WC, sampingnya sekaligus masyarakat di situ kita dorong untuk menanam di tani pekarangan. Seperti itu kurang lebih. Nah, itu sudah 3 pilihan ini saja nyambunglah dengan kedokteran. Dokter itu paling nyambung segalanya, termasuk paling gampang nyambung dengan uang. Dokter nyambung dengan isu pertanian enggak? Nyambung enggak? Apa sambungannya? Makanan, tahu. Dokter juga makan ya? Oke, nyambung. Dokter nyambung dengan toilet enggak? Nyambung banget. Kenapa? Karena dokter itu urusannya dengan kotoran. Jadi makanan, kotoran itu urusannya dokter. Dokter nyambung enggak dengan pendidikan? Tiga-tiganya nyambung, terus mau apa? Nah,
Ayo. Duluan. Terpaksa lah pakai sepatu plastik. Kebayang nggak kamu pakai sepatu yang 25.000 yang plastik itu? Ketawa kamu. Pengalamannya. Susah ya. Lebih baik sepatu bekas yang harganya di atas 300.000. Tapi sepatumu ngomong-ngomong berapa harganya? Jutaan dong. Hah? Saya lihat jutaan, Pak. Beli satu kodi. Nah, ini ilmu yang kayak gini ini. Orang itu sering berpikir besar-besar untuk menolong. Buktinya aku ganti sepatu petani, aku beliin yang standar saja dengan rate harga yang 180.000. Itu enak, nikmat, dan tidak cepat rusak. Makanya yang namanya sepatu aja dibutuhkan, apalagi sepatu yang sport itu yang untuk perempuan-perempuan, ibu-ibu petani itu kakinya kamu kalau periksa. Jadi kesehatan jangan hanya diperiksa hidung, tinggal itu. Mulut ya, nanti coba kamu periksa kakinya juga. Bekas-bekas kamu kasihkan. Nanti berapa kebutuhannya? Oh, 5.000 juga bisa. Kita punya petani ribuan. 5.000 sepatu. Pabrik. Muka pabrik. Ya memang kok. Pokoknya yang sering ketemu nanti kamu jalan-jalan itu kenal semua dengan kita kok, petani itu. Dan 70% miskin. Jadi kalau kamu lihat rumah-rumah itu bangunannya permanen gitu, itu orang miskin. Kenapa bisa bangun rumah? Itu jual warisan, tanah warisan, bukan hasil produksi. Jadi sekarang jadi miskin, ladangnya sudah dibeli orang kota. Jadi mengukur kemiskinan itu bukan dari rumahnya. Nah nanti belajar hal-hal yang seperti itu, dokter itu. Kalau soal nyuntik orang, nyuntik sapi, nyuntik adit kan gampang kan? Ini yang harus dipelajari adalah dibalik kehidupan mereka itu seperti apa. Itu lebih penting, itu kekayaan ilmu pengetahuan. Apa urusannya sosial dengan kecerdasan? Ada. Empati itu melahirkan karya. Semua karya-karya besar ilmu pengetahuan itu dasarnya pintu pertamanya empati kita terhadap. Yang penting apa yang kita lakukan itu harus dikasih argumentasi. Mengapa itu kekuatan? Desa ini melakukan sesuatu harus bisa menjelaskan mengapa. Oh, kekurangan gizi. Terus kita tanam kelor. Nah, mengapa kelor itu untuk menjawab masalah gizi. Mengapa bukan tanaman lain? Kelor lebih praktis, kelor lebih Tapi kan ada problem, masyarakat belum tahu. Berbeda pengetahuan gizi dengan makanan. Mengapa kita harus nanam pepaya? Orang buta huruf bisa. Tapi mengapa harus nanam pepaya? Nah, ini ada penjelasan dari ilmu humaniora, sosiologi, sampai ekonomi, sampai kalau perlu nanti kita tulis alasan teologisnya kenapa kita harus nanam pepaya. Nah, itu baru namanya nilai. Jadi nilai lebih itu tergantung sudut pandangnya.